Oke, jadi melanjutkan dari video sebelumnya, kemarin kan kita telah sampai pada yang kita sebut beberapa jenis angka atau bilangan ya. Jadi ada natural numbers, whole numbers, dan integers. Nah, sebelum kita lanjut ke angka yang sedikit lebih kompleks, ada baiknya kita mengenal dulu beberapa operasi dasar bilangan. Nah, sebenarnya dari mana munculnya si operasi dasar bilangan ini? Kita coba gambar lagi garis bilangan. Jadi garis bilangan ini akan sangat membantu kita ya untuk bahkan nanti sampai kita belajar matematik yang lebih kompleks seperti real analysis pun ini sangat membantu ya. Kita belajar tentang fungsi dan ya ini adalah tools yang sangat-sangat membantu. Nah, kalau kemarin kan kita baru ini kelupaan angka 1, ya ampun. Jadi ada 0, 1, jaraknya nggak bagus. Bentar ya, sorry. Kok bisa sampai kelupaan? Ya. Oke. Nah, kemarin kan kita sempat lihat ya bahwa kalau 1 itu lebih kecil dari 3. Lebih kecilnya seberapa lebih kecil gitu kan kita bilang, karena mereka ini jaraknya semuanya 1. Jadi 1 itu lebih kecil 2 satuan gitu, karena perlu 2 kali lompat untuk sampai ke angka 3. Jadi 1 itu lebih kecil 2 satuan daripada angka 3. 4 itu lebih besar, kita bilang lebih besar 3 satuan gitu dibandingkan angka 1. Nah, jadi pertanyaannya, kalau seandainya ada nggak sih suatu operasi yang kalau diterapkan ke angka 1 itu bisa membawa dia ke angka 3? Nah, itu pertanyaannya kan. Apakah ada suatu operasi ya, entah operasi atau kita bilang operasi atau aktivitas atau kegiatan ya, apapun deh namanya, yang bisa membawa angka start dari angka 1 gitu ya. Jadi kayak sesuatu start dari angka 1 ke angka 3 ya. Jadi dari 1 kemudian sesuatu ini kayak 2 kali loncat gitu ke angka 3. Nah, kita definisikan itu namanya penjumlahan. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah addition ya. Jadi simpelnya di sini adalah addition ini adalah operasi yang bisa membawa satu angka ya itu pindah dari satu angka gitu jadi ke angka lain, sesuatu dari misalnya dari startnya dari 1 kemudian dia pindah ke 3 gitu ya. Nah, ini kita biasa simpulkan dengan tanda plus. Jadi seandainya kita bilang untuk 1 plus sesuatu sama dengan 3 gitu kan. Nah, sesuatu ini berapa? Nah, sesuatu ini yang kita bilang sebagai berapa kali dia lompat untuk sampai ke 3. Ini kan 2 kali nih. Ini kan 1, 2. Jadi artinya sesuatu ini 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya, seperti itu. Nah, secara otomatis yang lain juga berlaku sama. Jadi 1 tambah 3 ya kan, 3 kali lompat ke kanan. Itu hasilnya adalah 1, 2, 3, hasilnya 4 ya kan. Dan seterusnya. Jadi antara mereka nih misalnya 3, dari 3 mau ke 4 itu kan 1 kali loncat aja. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4 ya. Jadi ini adalah operasi pertama ya tentang penjumlahan. Nah, selain itu kita juga punya satu operasi yang agak lawan dari dia. Jadi berlawanan dengan penjumlahan, kita bilangnya itu sebagai pengurangan ya. Biar gampang saya gambar lagi tadi garis bilangannya. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3. Jadi kita biasakan gambar garis bilangannya dulu.
Titik-titik-titik ini untuk menunjukkan bahwa dia jalan terus ke kiri sama jalan terus ke kanan gitu ya angkanya, jadi nggak stop. Nah, ada satu lagi yang kita bilang ini pengurangan, atau bahasa Inggrisnya itu adalah subtraction. Ya. Nah, dia kalau yang tadi itu disimbolkan dengan tanda ini garis mendatar sama tegak ini cross ya, plus. Kalau seandainya yang kurang, kita tandanya itu seperti cuma garis strip ya, minus gitu ya, negatif, kurang. Jadi kalau seandainya tadi penjumlahan kita kayak dijumlahkan dia lari ke kanan gitu ya, 1 tambah 3 artinya 3 kali loncat ke kanan, 3 tambah 1 adalah 3 start loncat 1 kali ke kanan. Untuk pengurangan ini ke kiri. Jadi kalau misalnya kita bilang 1 dikurang 3 ya, hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah start dari 1, kemudian ketiga loncat 3 kali, 1, 2, 3. Nah, hasilnya negatif 2 gitu. Gimana kalau seandainya 4 kurang 1 ya, jadi kita bilang dari 4 nih kurang 1, dari 4 loncat 1 kali, kurang ke kiri tapi 3, hasilnya 3. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tadi udah mengenal yang namanya penjumlahan atau addition, kemudian kita juga mengenal yang namanya pengurangan atau subtraction. Oke, nah what's next? Selanjutnya apa nih? Nah, ada satu hal yang di sini yang cukup menarik, karena gimana nantinya mungkin kalau teman-teman nanya, ini kan ada bilangan negatif nih. Gimana kalau seandainya nanti bilangan negatif ini yang ada dalam penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Misalnya 4 tambah, tapi tambahnya bukan bilangan positif, bukan 1, 2, 3, tapi ini tambahnya itu bilangan negatif. Misalnya tambahnya minus 2 gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di video tertentu ya, karena emang ini agak tricky untuk bisa menyelesaikan. Jadi saya bilang ini next video lah ya. Gak langsung. Oke, nah selain pengurangan kita juga dan penjumlahan, kita juga punya yang namanya perkalian. Jadi perkalian, atau kalau seandainya kita bilang bahasa Inggrisnya itu adalah multiplication. Ya. Nah, dia itu biasa ditandai dengan simbolnya itu mirip dengan yang cross tadi, tapi ini kayak huruf X gitu ya, kebalik. Nah, ini sama, ini juga sesuatu yang bisa kita bikin di garis bilangan operasinya. Tapi kita definisikan dulu sebenarnya perkalian itu ngapain sih, gitu ya. Jadi perkalian itu, misalnya kita bilang 2 gitu kan, kemudian dikali 3. Nah, ini mungkin biar nanti gampang garis bilangannya ini saya panjangin ya ke kanan. Ya. 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Saya ada operasi 2 kali 3. Nah, ini sebenarnya ngapain gitu ya. Nah, teman-teman kan ingat bahwa definisi dari angka 2 itu artinya itu dimulai dari angka 0. Jadi 2 itu adalah 2 kali loncat dari angka 0. Ya kan? Itu definisi angka 2 kan. Angka 3 itu 3 kali loncat dari 0. 1 itu 1 kali loncat dari 0, dan 4 itu adalah kita ada 4 kali loncat dari angka 0 ya. Angka 0 jadi satunya. Jadi kalau seandainya kita bilang 2 dikali 3, itu sama aja kita bilang dari angka 0 kita itu akan melakukan 2 kali loncatan sebanyak 3 kali. Bayang. Ya memang banyak ya. Jadi kita akan 2 kali melompat, tapi habis itu kita lakukan aktivitas ini kita lakukan 3 kali. Jadi
ini yang pertama, ya kan? Kemudian yang kedua itu ini, yang ketiga itu ini. Nah, jadi kita lihat kita arrive di angka, kita mendarat di angka berapa? Kita mendarat di angka 6. Ya. 6. Nah, ini kalau misalnya kita pakai garis bilangan. Tapi kalau seandainya kita udah mengenal di sini, kita bilang notasi ya, ini penjumlahan gitu ya. Plusnya, kita kenal cara menjumlahkan, kita udah sama-sama ngerti ya. Nah, itu sebenarnya akan mempermudah kita untuk melakukan perkalian. Kenapa? Karena pada saat kita mengatakan 2 kali 3, itu sama, ini bisa kita translate ke dalam bentuk penjumlahan ya teman-teman. Penjumlahan di mana 2 kali 3 itu sama aja kita buat 2-nya itu ditambahkan 3 kali. Nah, seperti ini. Jadi start dari 2 tambah 2 tambah 2 gitu ya. Nah, dapatnya ini juga mirip dengan kalau tadi kita pakai garis bilangan gitu ya. Jadi kita start dari angka 2 ya kan, kemudian kita tambah 2 lagi, baru kita tambah 2 lagi, hasilnya 6. Nah, jadi kayak gitu aja. Kalau seandainya kita bilang 1 kali 4 ya, ini nih sama aja dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi satunya ada 4 kali gitu ya. Ya, dimana hasilnya adalah 4. Sama kalau seandainya kita 4 kali 2 gitu ya. Ini bisa kita bilang 4-nya ada 2 kali. Nah, ya kan, jadi hasilnya itu adalah 8. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya lagi contoh 5 kali 3 gitu ya. Ini sama aja kita bilang ada 5-nya ada 3 gitu ya. Jadi 5 tambah 5 tambah 5. Ini hasilnya adalah 15. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi inilah bentuk yang kita bilang nih sebagai perkalian atau multiplication. Nah, terakhir bentuk dasar yang sebenarnya juga penting tapi memang agak tricky dibandingkan yang tadi adalah pembagian. Ya, jadi kalau tadi kita bilang kan angka positif, penjumlahan itu ada operasi lawannya, itu pengurangan. Nah, perkalian ini juga punya operasi lawannya, namanya pembagian atau bahasa Inggrisnya itu division. Nah, tandanya dia itu kadang-kadang ada yang pakai titik 2 gini, atau ada yang pakai apa nih istilahnya, slash ya. Ini gini. Atau ada yang pakai nanti bentuknya itu jadi kayak ada angka pertama gitu kan. Misalnya 5, kita bilang 5 dibagi 6, kita tulisnya gini. Gitu. Jadi angka pembaginya di bawah, angka yang dibagi di atas 5. Nah, ini ngapain? Nah, kalau teman-teman ingat, tadi kan kalau perkalian lima dikali 2, jangan 5. Yang bulat. Kalau misalnya 6 dikali 2 itu bisa kita buat dengan artian 6-nya kita jumlahkan gitu ya dengan dirinya sendiri banyak 2 kali, jadi hasilnya 12. Di ini kita bilang hasilnya 12. Nah, kalau pembagian kita bilang 6 dibagi 2 ya kan. Nah, ini sama aja dengan kita bilang angka yang di depan ini yang dibagi itu harus kita buat menjadi 2 angka. Jadi kalau kita bilang kalau ini adalah pembagi ya kan, ini adalah pembaginya, kemudian yang depan ini adalah yang dibagi gitu ya. Nah,
ini kita bilang kalau 6 ini kita pisahkan jadi 2 angka, itu hasilnya berapa? Atau dengan kata lain, cara gampangnya gini. Saya punya angka, katakan angka itu saya sebut nggak tahu itu apa. Kemudian dia saya tambahkan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Hasil 6. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, berapa tambah berapa yang menghasilkan angka 6 gitu kan ya. Nah, dengan catatan si yang depan sama belakangnya harus sama. Nah, ini kan jawabannya 3 dan 3. Makanya kita bilang 6 dibagi 2 sama dengan 3 gitu ya. Sama juga kalau seandainya kita bilang, kita pertanyakan 6 bagi 3 itu berapa gitu ya. Nah, kita tanyain, ada nggak angka yang ditambahkan 3 kali hasilnya 6? Nah gitu, ini kan ada 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya itu adalah 6 gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi contoh lagi, misalnya 8 nih, biar 8 dibagi 4 gitu kan, berapa nih? Nah, ini tadi hasilnya 2 ya jadi. Nah, kita nanya lagi, ada nggak angka yang kalau ditambahkan 4 kali hasilnya 8? Nah, ini kan ada ya, angkanya 2. Artinya 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Ya, kira-kira jadi seperti itu caranya. Kalau pembagian kita seperti bertanya, kira-kira angka yang depan ini itu penjumlahan 4 kali dari angka yang sama itu berapa? 2 tambah 2 tambah 2, 4. Contoh lagi biar lebih jelas nantinya. Katakan angkanya itu adalah 9. Kalau kita bilang 9 bagi 3, kita langsung berpikir kira-kira ada nggak sih angka yang kalau dijumlahkan 3 kali itu hasilnya 9 ya kan? Ini kan 3 kali. Which is ada, kayaknya 3. Artinya kita bilang 9 dibagi 3 itu adalah 3. Nah, ini sebenarnya teman-teman meskipun rumit, tapi di dunia nyata kita sebenarnya udah melakukan sehari-hari ya. Seperti contoh yang tadi saya bilang, yang di video sebelumnya saya bilang terkait dengan orang punya jeruk gitu kan ya. Saya katakan saya punya 4 jeruk, mau dibagi, kita bilang ya, kadang-kadang kita suka ngomong dibagi rata ke 2 orang anak ya kan. Nah, pertanyaannya, masing-masing anak dapat berapa ya. Nah, ini soal ini itu sama aja dengan mengatakan kita punya 4 jeruk dibagi 2 atau 4 dibagi 2. Nah, gitu. Itu jadi which is hasilnya adalah sama seperti tadi ya. Kita lihat ada yang bisa dapat 4, nah hasilnya 2. Berarti ini jawabannya 2. Nah, jadi kalau ada 4 jeruk dibagi ke 2 orang hasilnya 2. Kalau misalnya ada 6 jeruk dibagi ke 2 orang, hasilnya adalah masing-masing dapat 3. Kalau seandainya 6 jeruk dibagi ke 3 orang, maka masing-masing dapat 2, gitu kan. 8 jeruk dibagi ke 2 orang, masing-masing dapat 4. Kalau 5 jeruk dibagi ke 1 orang, ya udah si 1 orang itu dapat semua, jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Nah, jadi itulah contoh-contoh operasi dasar di matematik. Jadi ada 4 ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Thank you.